Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satu siapa ya? Tari ya. Oke. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah ya, walaupun mendung kalau sekarang mendung tanpa udan ya, tapi nggak usah nyanyi ya. Baik, hari ini kita akan ke kegiatan inspirasi yang kedua ya, di mana kita sudah kedatangan narasumber. Beliau nama Pak Arif Wicaksono, salah satu pengrajin batik juga di tempat Kampung Batik Kauman, yang kemarin ya, hari Minggu itu kita berkunjung ke sana. Ya, nah kebetulan saat itu Pak Arif tidak bisa hadir karena beliau masih mengisi kegiatan ICCN yang ada di tempatnya Dewi Tari sama Putri di Riau selama 3 hari. Ya, jadi nggak bisa nemenin. Nah sekarang beliau sudah hadir, nanti beliau akan bercerita tentang Kota Pekalongan dalam lingkup batiknya, dan juga peran-peran beliau di komunitas, kemudian di pemerintahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkembangan batik di Kota Pekalongan. Nah kurang lebihnya seperti itu, nanti beliau akan sharing, kemudian nanti teman-teman semua silahkan bertanya ya kalau penasaran ataupun ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi ataupun Kota Pekalongan dalam lingkup batik gitu ya, bisa ditanyakan ke beliau. Nah nanti mungkin beliau akan memperkenalkan lebih detail beliau sendiri ya. Mungkin seperti itu saja, saya langsung serahkan ke Pak Arif ya. Monggo Pak Arif. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Alhamdulillah bisa bertemu kembali walaupun pandemi belum berakhir. Yang penting jaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Arif Wicaksono. Saya juga jadi pengurus di Pekalongan Creative City Forum, yaitu salah satu yang akan mengawal kota kreatif dunia ini. Juga pengurus di ASEPI, Asosiasi Eksportir Produsen Handicraft Indonesia. Kalau yang biasa tahu pameran Inakraf, itulah yang punya ASEPI. Untuk Kota Pekalongan sebenarnya kotanya kecil ya, cuman banyak penghargaan internasional di sini. Kenapa banyak penghargaan internasional di sini? Karena kita dianugerahi menjadi kota batik. Sebenarnya kalau lebih tepatnya bukan kota batik sih, kota batik udah menuju ke Jogja. Tapi kalau Pekalongan lebih tepatnya dapurnya batik dunia. Kalau mau mencari batik, mau mencari apa ya di Pekalongan ada, dapurnya itu Pekalongan. Lebih tepatnya gitu. Dan inilah capaian-capaian yang pernah kita selenggarakan. Sebelumnya kita dari 2003 udah mengadakan festival sebelum adanya Festival Jember di Pekalongan melalui paguyuban pecinta batik Pekalongan. Itu tahun 2003 mengadakan festival batik yang diselenggarakan di kawasan Jetayu. Tahun 2005 kita mengadakan kembali dengan tema yang lebih spektakuler. Kita dari Pekalongan membatik dunia, temanya kayak gitu. Jadi awal kita niatnya itu batik akan dibawa ke kancah dunia. Di event itu kita akhirnya mendapat salah satunya Guinness World Record tahun 2006, diajukan tahun 2005. Kenapa Pekalongan dapat Guinness World Record? Kita sebenarnya mau masuk ke Muri.
Tapi karena faktor biaya, akhirnya kita tidak mendaftar ke MURI. Dan saya salah satu pelaku di situ. Kita punya ide itu sebenarnya simple. Waktu itu di media massa banyak yang menulis bahwa generasi penerus batik tulis itu akan hilang. Dan inilah akhirnya kita masuk ke Guinness World Record, dan di Guinness World Record itu udah ada klasifikasinya. Kita mau masuk kemana? Kita masuk akhirnya ke batik terpanjang di dunia. Dengan panjangnya 1.200 kurang lebihnya, dikerjakan 1.115 pembatik. Jadi satu pembatik itu memegang 1 meter dengan batik tulis, dengan pewarnaan sehari jadi. Itu yang kita lakukan di situ. Dan di tahun 2005 mungkin Mbak-mbak dan Mas-mas sudah tahu ada lagu slang SBY. Kota batik di Pekalongan bukan Jogja, bukan Solo. Mereka menciptakan lagu itu karena dia juga berkunjung ke festival kita. Dan dia melihat sendiri begitu masuk ke ruang pameran, ke ruang event, dia takjub akan melihat bahwa batik itu di Pekalongan. Makanya muncul lagu SBY itu. Untuk mencapai Guinness World Record sebenarnya sangat murah sekali. Cuman kita harus melalui proses, ada tahapan-tahapan yang sudah ada di form itu. Tahapan pertama mungkin karena batik terpanjang, kita menyediakan yang terpanjang, yang belum tercantum di situ berapa, makanya kita mengajukan yang 1.200 meter itu. Juga harus ada dokumenter, ada narasi, ada proposal komplit, semuanya foto dikirim ke Guinness World Record. Dan juga ada pakar waktu itu. Kita memanggil pakar untuk batiknya Pak Iwan Tirta almarhum. Terus untuk desain batiknya Bu Popi Darsono. Dan untuk pengukuran batik terpanjangnya kita ambil Pak Roy Suryo. Setelah komplit baru kita kirim ke sana. Dalam jangka 1 tahun baru kita mendapat penghargaan itu dengan mengirim dana cuman Rp250.000. Tapi kita ngirimnya waktu itu pakai pound sterling. Itu untuk dapat 1 kopian yang asli. Kalau mau ngopi lagi tambah lagi dana. Kita butuh cuman 1 tok. Sedangkan waktu itu di MURI mintanya 14 juta. Dan dia tidak punya klasifikasi. Kalau di MURI kita mengajukan klasifikasi, dia akan membuat perbedaannya di situ. Jadi ini salah satu penghargaan dunia yang tidak diakui di MURI. Itulah Guinness World Record yang dilakukan Pekalongan. Jadi perjalanan panjang ini juga waktu itu ada seminar yang diadakan juga pembicaranya dari Kanada, Australia, sama Jerman. Itu temanya tentang museum. Makanya tahun 2007 kita mendirikan Museum Batik. Berawal dari tahun 2005 ini. Perjalanan panjang ini terus di tahun 2009 Pekalongan menjadi inisiator pertama yang mengajukan batik ke UNESCO menjadi batik adalah warisan benda. Itulah tahun 2009. Tahun 2007 kita mendirikan museum, 2009 kita mengajukan ke UNESCO, walaupun itu akhirnya menjadi milik nasional, tapi inisiatornya dari Pekalongan. Dan 3 bulan setelah itu, Museum Batik mendapat penghargaan dari UNESCO lagi, yaitu sebagai best practices untuk pendidikan batik dari jenjang SD sampai ke universitas. Jadi di Pekalongan ini ada MULOK ya.
muatan lokal untuk pelajaran itu, dan museum siap menampung para siswa itu untuk belajar batik. Perjalanan inilah dalam 1 tahun mendapat 2 penghargaan dari UNESCO itu luar biasa untuk Pekalongan. Makanya banyak pertanyaan, kenapa Pekalongan menjadi kota kreatif dunia yang pertama di Asia Pasifik? Itu banyak pertanyaan sekali. Kalau Mas Mbak mungkin melihat di sini, kok biasa aja kan, ya ada kesan tersendiri untuk kota kreatif dunia. Karena di Pekalongan itu saya mengulang yang tadi bahwa Pekalongan itu dapurnya batik dunia. Jadi akar batik itu kuat sekali di Pekalongan. Semacam jadi dari zaman dulu batik itu mengajarkan kita kolaborasi. Karena di Pekalongan tidak ada motif khusus seperti Parang, seperti Seno, apa itu kan dari Solo Jogja ada khusus. Kalau Pekalongan tidak punya motif. Batik Pekalongan adalah dinamis. Jadi di sini dulu terkenal ada namanya batik, istilah batiknya itu Encik Cino Londo Tuan Bombay Singkek Yapan. Itu pengaruh dari Encik itu Cina, Londo itu Eropa, Bombay itu India, Yapan itu Jepang. Semua terakulturasi di sini. Seperti yang saya pakai ini adalah motif sarung batik Kaumanan. Mungkin Mas kemarin udah melihat yang kita launching. Itu karena kebiasaan di Kauman itu orang-orang membuat pesanan ya motifnya kayak gini. Ini akhirnya dijadikan satu. Dan kemarin kita juga udah menyeminarkan dulu. Setelah seminar kita konvensi, setelah konvensi kita penandatanganan untuk menjadi sarung batik Kaumanan. Itu butuh proses. Jadi di batik itu indikatornya adalah 1 pelestarian, kedua itu adalah pelestarian sama legalitas ya untuk hukumnya. Terus yang ketiganya adalah pengembangan. Dan kemarin Kampung Batik Kauman mengambil yang pengembangan karena di batik pengembangan minim sekali. Kita selalu mengulang motif apa yang ada. Orang tidak pernah melakukan bikin motif baru, mencampurkan motif baru lah. Inilah Kauman akhirnya memberanikan diri untuk mencampurkan motif yang ada. Karena di Kauman di dalam buku Batik Jawa tahun 1870 itu ada pembatik Belanda, Nyonya Visver itu udah membatik di Kauman tahun 1870. Jadi sebelum itu pun sebenarnya udah ada pembatik. Karena tidak mungkin orang Belanda langsung bikin batik di Kauman, karena dia mungkin melihat ada aktivitas batik di Kauman, dan yang dibikin yang hampir sama persis yang saya pakai ini. Itulah mungkin akhirnya Pekalongan dapat kota kreatif dunia karena capaian-capaian itu dari 2003 kita udah berproses untuk membatik dunia dari Pekalongan. Makanya Pekalongan mudah untuk mendapatkan itu. Jadi untuk pendaftaran pertama kita harus langsung dapat dari UNESCO. Beda dengan Bandung. Bandung melalui 2 kali proses untuk menjadi kota desain UNESCO. Ambon 1 kali langsung dapat kota musik. Kemarin dilanjut Jakarta. Banyak yang daerah-daerah gagal seperti Solo itu udah 3 kali dia nggak masuk. Bali pernah, Jogja juga pernah. Kemarin Salatiga gagal, kota gastronomi. Kita langsung dapat. Ya inilah warisan dari nenek moyang kita yang perlu dijaga di Pekalongan. Dan Pekalongan alhamdulillah menjadi kota batik itu karena
Di Pekalongan batik itu sebagai industri, bukan menjadi untuk yang seperti Jogja untuk raja, ada kasta-kastanya. Kalau Pekalongan makanya itu dinamis batiknya, industri yang berjalan di sini, dan 60 kurang lebih 60% penduduk Pekalongan tergantung dengan batik. Tapi ada catatan yang perlu kita benahi di sini. Untuk batik milik Indonesia, tapi bahan baku batik itu kurang lebih 60-70% masih impor. Contohnya seperti kapas. Kapas kita masih impor. Obat batik kita masih impor, dan BBM lainnya. Jadi tugas dari Pekalongan masih ada sebelumnya yang harus dilakukan, terutama teman-teman ini masih memikirkan gimana caranya membuat pewarnaan sendiri biar nggak bergantung sama impor. Mungkin untuk kapas kita tidak bisa karena di sini beda dengan di luar negeri untuk cuacanya ya, beda dari sana. Mungkin dari kita sebenarnya kaya akan yang lainnya. Jadi di kain itu sebenarnya kayak di Filipina itu ada serat abaka, yaitu dari serat pisang. Pisang pun bisa menjadi suatu benang. Di Cina ada serat bambu. Di negara lainnya, Jepang, ada serat nanas. Dan itu ada semua di Indonesia. Mungkin ini menjadi inspirasi, dan kemarin saya di Riau, itu Pak Gubernur bilang dia sudah mendirikan pabrik kain lokal, yaitu rayon viskos. Kalau rayon seratnya itu dari kayu, jadi mungkin di Riau, kayu-kayu yang di Riau itu akhirnya dijadikan serat. Tetap campurannya ada kapas katurnya, cuman berapa persen, lebih ringan istilahnya. Dia mendirikan pabrik di sana, kemarin aku ke sana, dan mungkin dia minta bantuan Pekalongan untuk memasarkan kainnya. Jadi kemarin ke sana itu ada oleh-oleh khusus untuk Pekalongan untuk memasarkan kain yang diproduksi di Riau itu. Mungkin lanjut, Mas. Inilah Pekalongan yang tadi saya bilang cuman memiliki wilayah 46,42 km persegi, terdiri dari 4 kecamatan, jumlah penduduknya kurang lebih 300 jiwa. Budaya batik berkembang di Pekalongan sejak abad 19 hingga kini. Kota Pekalongan terkenal sebagai penghasil batik terbesar di Indonesia. Batik Pekalongan termasuk gaya batik pesisiran yang mempunyai ragam hias, warna, dan beragam. Pekalongan terkenal akan teknik dimiliki para pembatik. Kita kembali ke awal lagi, kemarin yang di Kauman itu juga sebenarnya kita mengacu pada ini. Kita memunculkan sarung batik Kaumanan itu. Jadi di batik itu harus ada ragam hias. Ragam hias yang akan ditentukan apa, yang mau dimasukkan apa. Yang kedua, warna sama proses. Warna itu di sini ada chemical. Chemical itu terbagi lagi, ada sol, ada naptol, ada base, ada frozen, dan lain sebagainya. Terus yang alami juga ada. Tinggal mau pakainya yang apa. Yang kemarin Kauman memilih warna pakainya chemical, naptol, dan sol. Terus untuk prosesnya ini termasuk 2 kali proses, yaitu batik cap dengan kombinasi tulis. Terus yang ketiga adalah yang menentukan, yaitu peruntukan.
Batik itu peruntukannya untuk apa? Ada kain panjang, ada sarung, ada baju, ada interior dan macam-macam lainnya. Itu adalah suatu pengembangan salah satunya. Lanjut. Inilah kekuatan kolaborasi dan subsektor yang perlu dilakukan untuk menjadi kota kreatif, yaitu menyangkut ABCGM. Itu namanya pentahelik. A itu akademisi, di sini udah ada universitas, prodi teknik batik, STIMIK Widya Pratama juga ada, SMK Negeri 3 itu juga ada batiknya. Terus yang kedua B, bisnis. Di sini banyak pebisnis dari Kadin, ASEPI, PHRI, Kampung Batik Kauman, Pesindon, Kampung Santeng Landung Sari. Juga ada komunitas Ekraf, BCCF, DKKP, Adwika, Paguyuban Batik, Generasi Penerus Batik. Kalau generasi penerus batik, kita biasanya aktif pada saat Hari Batik. Dia akan melaksanakan upacara batik dengan memakai sarung batik semuanya, dan juga ada acara-acara lainnya, termasuk ada seminar, ada sarung soccer, jadi main bola pakai sarung batik. Terus pemerintah kota Pekalongan, medianya kita punya Batik TV, Radio Kota Batik, dan Radar Kota Pekalongan. Sebenarnya ada tambahan lagi satu, tapi kita belum memasukkan. Jadinya bukan pentahelik tapi heksakelik. Tambahan satunya sebenarnya perbankan sebagai agregator untuk mendanai semua ini. Salah satunya di samping pemerintah Kota Pekalongan juga kita butuh support dari dana CSR untuk perbankan. Lanjut lagi, Mas. Kekuatan kolaborasi dan subsektor ini tugas pokoknya itu memfasilitasi, memonitoring pelaksanaan kegiatan Ekraf, komunitas Ekraf di Kota Pekalongan dalam bentuk rapat koordinasi, memfasilitasi kegiatan pekan batik, seminar batik, karnaval batik, terus Pekalongan Creative City Forumnya kita sebagai komunitasnya. Kalau yang Ekraf itu bentukan dari pemerintah. Kita juga ada komunitas sendiri, yaitu adalah forum koordinasi dari unsur ABCGM itu. Juga bertugas mengawal kegiatan guna memenangkan sertifikat kota UNESCO. Alhamdulillah Pekalongan tahun kemarin udah mempertahankan itu dengan nilai B+. Udah harus jadi 4 tahun sekali kita harus lapor lagi ke UNESCO. Kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi komunitas, perayaan Hari Batik, termasuk untuk Kauman Batik Art Festival yang diselenggarakan tiap pas hari jadi batik juga untuk Kauman Batik Art Festival. Mungkin bisa dilihat di IG-nya, mungkin itu mengumpulkan para komunitas, yaitu Mudari dan Konvensi Sarung Batik yang kemarin. Pekalongan Festival Proses ini membuat dokumenter budaya dan lain-lain sebagainya. Untuk festival batik memang sekarang udah nggak ada. Terakhir kita melaksanakan 2005. 2007 diambil alih sama pemerintah kota Pekalongan pada saat itu. Dan semua ketuanya diganti kepala dinas. Makanya kita mundur. Walaupun mundur kita tetap bergerak. Jadi jangan kaget kalau pemerintah akan mengklaim itu, jangan sampai sakit hati, tetap lakukan yang terbaik untuk komunitas, maju terus, karena tumbuh kembangnya suatu kota itu adalah dari komunitas. Kalau komunitasnya nggak jalan, kota itu tetap akan kumuh, akan tidak terlihat. Kita udah pengalaman itu akhirnya diganti menjadi Pekan Batik Internasional pada tahun 2007.
Dan sampai sekarang Festival Batik Pekalongan belum terlaksana lagi. Karena kita tidak mungkin melawan pemerintah. Kita harus bersinergi dengan pemerintah. Mendingan komunitas yang mengalah, tapi kita tetap ada karya yang tetap untuk mengacu ke UNESCO itu. Lanjut lagi. Rantai proses kreasi, produksi, dan distribusi. Batik mempunyai banyak kreasi bentuk seperti yang saya tadi bilang, kain panjang, sarung selendang, kerajinan non selendang, sandang. Proses kreasi dilakukan oleh para perajin. Kriya batik diproduksi di Pekalongan oleh 1.475 UMKM dengan jumlah tenaga kerja 7.964 orang yang tersebar di beberapa kampung. Ini yang cuman pembatiknya ya. Padahal di dalam batik itu, batik adalah batik adalah sesuatu yang dikerjakan tidak bisa satu orang. Jadi batik menyerap tenaga kerja banyak. Masih kendala juga, kita selalu ditekan dengan adanya UMR untuk pembatik. Kalau melihat sejarah ulang dulu, batik itu bukan menjadi pusat mata pencaharian sehari-hari sebenarnya. Jadi untuk mengisi waktu luang. Dulu kalau sawah pas panen itu batik nggak ada yang mau mengerjakan. Karena dia akan memanen sawahnya. Begitupun saat sekarang. Banyak memang generasi penerus sekarang kita melihat tidak mau ke batik. Iya, mendingan dia kerja di toko, di bank, dimanapun yang lebih posisinya lebih baik. Tapi dia akan kembali ke batik lagi setelah dia akan menikah. Dia menikah, punya anak, dan dia akan di rumah. Daripada longgar waktunya, dia akan mengisi waktunya untuk membatik. Itu yang saya amati sekarang. Memang untuk generasi milenial sekarang belum terlihat, tapi saya yakin generasi penerus batik itu akan berlanjut terus di Pekalongan. Juga produksi ini juga diperlukan perda perwal untuk mengawal produksi. Perda tahun nomor 7 tahun 2009 untuk ketersediaan bahan baku batik yang saya bilang tadi. Jadi kita banyak impornya, harga itu bisa naik turun tidak jelas. Makanya tahun 2009 Pekalongan membuat perda untuk material center batik. Jadi harga standarnya itu ada, tidak dimonopoli. Cuman sayang kemarin belum terlaksana karena pandemi, akhirnya berhenti. Moga-moga ini dari Rio, karena bahan baku udah ada, mungkin kita awali untuk tahun depan. Distribusi utama batik di pasar nasional itu cukup besar, terutama di Tanah Abang. Karena pasokan di Tanah Abang itu waktu kebakaran tahun berapa itu ya, akhirnya kita yang terkenal Grosir Stono itu awalnya dari situ. Pekalongan termasuk kena dampaknya untuk pemasaran batik, karena itu terbesar sekali. Waktu itu ada survei yang dari pusat, untuk pengiriman dari Pekalongan itu sehari bisa 4 miliar dan itu tidak dibayar tunai. Ada yang tempo 2 bulan, ada yang setengah tahun, ada yang 4 bulan. Terus ada Beringharjo dan Pasar Klewer. Juga batik sering diekspor ke Malaysia, Korea, Perancis, Jepang, dan lain sebagainya.
itu nilainya sampai 25 173.394 US dollar, terutama yang di Asia Tenggara, terutama daerah-daerah Muslim seperti Pattaya, itu dia sehari-hari memakai sarung batik. Kenapa saya juga akhirnya memilih sarung batik? Karena di sana pun dia sehari-hari pakai sarung batik. Kenapa kita tidak? Lanjut. Inilah rantai proses konsumsi batik dipakai dalam perayaan tradisional, busana, seragam kerja dan sekolah, perlengkapan rumah tangga dan lain-lain. Museum Batik Pekalongan, Prodi Batik Unikal, konservasinya ya, jurusan Kriya Batik, muatan lokal SD SMP, SMA, penyiaran konten batik dari Batik TV dan Radio Kota Batik. Terus pemerintah melalui program kegiatan Museum Batik memberikan informasi edukasi yang kegiatan praktek membatik untuk kalangan pelajar dan umum. Itu juga ada perwalnya untuk seragam batik dan perwal sarung yang mengatur tentang penggunaan seragam batik pada hari Jumat. Jadi Pak Wali waktu itu karena ada sarung batik melakukan perwal itu tiap hari Jumat memakai sarung batik, dan batiknya pun batik asli. Maksudnya batik asli itu UNESCO mengasih ke kita itu batik itu proses bukan motif, yaitu proses perintangan lilin panas dan menggunakan tangan. Karena kemarin saya dengar dari pihak Balai Batik Jogja itu udah ada yang pakai robot, tidak pakai tangan, karena batik termasuk kriya, handicraft. Dalam handicraft itu ada 60% dibikin pakai tangan, itu ketentuannya kayak gitu. Jadi kalau yang nggak pakai tangan saya namakan bukan batik. Terus lanjut. Ini subsektor unggulan dari 3 subsektor inti ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Klaster seni kriya, yaitu fashion dan desain produk. Seni pertunjukan, yaitu ada film, animasi, video, serta musik. Klaster kuliner, itu butuh kolaborasi yang sangat kuat untuk menunjang semuanya. Jadi ada istilah kita mengurangi kompetisi dan memperbanyak kolaborasi. Itu kunci utamanya di situ. Lanjut. Ini kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan setiap tahun. Ada festival band, ada belajar membatik, proses membatik, pertunjukan teater, fashion show, terus ada penciptaan karya tari batik. Lanjut. Yang tadi kenapa kita menciptakan tari batik? Karena di Pekalongan tidak ada tari khusus batik. Jadi tidak masalah menurut saya untuk menciptakan, karena dulunya Pekalongan sendiri mungkin awal-awalnya bukan batik, mungkin perikanan, mungkin apa. Terus ada pembatik yang datang, akhirnya diciptakan. Tapi ini udah bertahun-tahun berjalan, ratusan tahun yang lalu. Jadi mungkin adik-adik mungkin jadi bisa inspirasi untuk daerah masing-masing, cari akar yang kuat, budaya akar yang kuat di daerah masing-masing itu apa, dieksplor. Jangan membayangkan langsung ke UNESCO dulu. Kita melakukan event-event dulu, kita perkenalkan dulu, biar masyarakat sekitarnya itu mencintai akar budayanya mereka. Itu yang perlu digali, yang saya kira. Seperti di Pekalongan ini karena batik, ya udah kita konsen ke batik. Terus tata kelolanya juga ada perda ini yang tadi, RT RW-nya juga ada, terus kota kreatif yang didukung perdagangan dan jasa, perikanan, nyaman, aman, produktif, dan serta berkelanjutan. Perdanya juga ada, nomor 8 tahun 2021,
yaitu membangun ekonomi kreatif berbasis potensial lokal yang tadi saya bilang. Perlu dicari kearifan lokalnya, entah itu kuliner, entah itu tari, entah itu apa, itu yang perlu dicari. Terus ada strategi pengembangan pariwisata, perwal, roadmap pembangunan ekonomi kreatif, dokumen roadmap pengembangan ekonomi kreatif, perwal lagi tahun 2020 nomor 78, seksi ekonomi kreatif di bidang pariwisata, branding kota Pekalongan yaitu World City of Batik, fasilitasi pembutikan komite, juga BCCF, Dewan Kesenian, BP2KP, terus ada perwal lagi mulok batik. Nah, ini penting sekali. Untuk mencapai ke UNESCO itu harus ada jenjangnya, termasuk untuk pendidikan itu penting. Karena di pendidikan kalau udah ada mulok itu akan berlanjut. Orang tidak akan hilang. Ini yang di kemarin aku ketemu orang Ambon juga dia udah mulai masuk mulok musik. Setiap dari SD, TK, SMP itu udah ada pelajaran musik yang masuk mulok. Terus perwal nomor 64 tahun 2021 pengaturan seragam batik dan sarung batik, penyediaan ruang kreatif di museum batik dan lain sebagainya. Inilah fungsi tata kelola yang dilakukan pemerintah. Memang kita harus mendesak pemerintah daerah masing-masing untuk menjaganya, untuk melestarikannya melalui perwal maupun perda. Karena kalau tidak ada desakan, paksaan kayak gitu susah. Contohnya kayak kemarin di Indonesia ini sebenarnya batik itu udah diakui UNESCO. Tapi di undang-undang kita batik itu masih masuk ke tekstil, makanya banyak yang belum paham. Orang melihat batik itu masih banyak melihat motif, bukan proses. Karena untuk izin ekspornya, HS number kodenya itu kita masuknya ke tekstil. Seharusnya pemerintah pusat mengeluarkan minimal permen peraturan menteri, yaitu menggunakan batik asli untuk seragam batik ASN maupun BUMN, itu batik nggak bakalan sepi walaupun ada pandemi. Kemarin yang laku orang melihat batik printing karena harganya murah, dan dia melihatnya satu harga murah, dua motif, bukan proses. Dia tidak menghargai proses. Padahal UNESCO sendiri menghargai proses. Itulah yang juga masih tugas kita untuk menggolkan undang-undang ke pusat minimal perpres apa permen ini, peraturan menteri. Kalau bisa batik menjadi kriya tersendiri, bukan masuk ke tekstil, termasuk juga tenun. Tenun mungkin di daerah Riau, Sumatera lainnya sekarang banyak yang diprinting. Nasibnya juga sama. Itu mungkin yang perlu digali dengan adanya perwal, perda, perpres, pergub untuk melindungi para perajin biar jalan. Kalau masalah harga memang ya lebih mahal. Tapi bahwa batik itu tidak ada nilainya sebenarnya. Tinggal siapa yang mau menjual. Jadi batik itu price list is segmented. Jadi seumpama saya bikin batik dijual di Pekalongan 100.000, tapi begitu masuk ke Danar Hadi dan Keris dia jual 500.000. Itu kan berarti harganya nggak bisa ada standarnya. Tinggal siapa yang menjual. Lanjut, Mas. Ini manfaat ekonomi, data dari perdagangan dan industri tahun 2020, jumlah tenaga kerja, jumlah IKM, nilai investasinya,
kontribusi sektor industri, kontribusinya masih sedikit 21,03%. Kontribusi sektor perdagangannya 21,51%, nilai ekspornya 25,173 US dollar. Lanjut Mas. Nah inilah ya sertifikat yang pertama dari tahun 2005. 2009 kita dapat 2 langsung, mungkin satu-satunya di dunia. Dan tahun 2014 kita mendapat kota kreatif jejaring UNESCO dalam bentuk craft and folk art. Craftnya batik yang jelas. Karena ini penghargaannya batik semua. Ada kesinambungan dari tahun 2003 sampai menuju sekarang. Kita harus konsisten, pilih yang mana kita kawal. Untuk mencapai ini memang tidak mudah, juga harus saling bersinergi. Karena dalam pengisian formnya pun rada susah. Harus ada ketentuan berapa karakter. Kalau melebihi karakter itu akan hilang di form itu. Suruh ngisi lagi. Inilah capaian-capaian yang dilakukan dari Pekalongan. Walaupun kotanya kecil, ada 4 penghargaan internasional yang berada di sini. Tugas pemerintah dan masyarakat harus mengawal ini dan menjadikan wisata di Pekalongan. Karena walaupun ada penghargaan ini, wisata Pekalongan masih rendah untuk cakupannya, termasuk di Museum Batik. Mungkin peran serta masyarakat dan pemerintahnya perlu ditingkatkan. Lanjut. Inilah juga ketahanan sosial budaya, ada PAWE, ada Pekalongan Festival, ada Sawalan, ada Cap Gomeh. Jadi di Pekalongan itu juga terkenal dengan istilahnya Arjati. Kalau dulu Arwana, Arab, Jawa, Cina. Tapi Cinanya banyak yang protes, akhirnya jadi Arjati, Arab, Jawa, dan Tionghoa. Akulturasi ini juga yang mewarnai batik di Pekalongan, kuliner di Pekalongan, dan budaya di Pekalongan yang egaliter. Karena di Pekalongan kita ngomong sama orang yang lebih tua pun bisa bebas. Itulah egaliter yang menjadi ciri khas kita. Terus lanjut Mas. Ini ketahanan lingkungan juga menjadi suatu nilai poin tersendiri untuk ke UNESCO. Kita harus punya IPAL. Terus untuk IPAL maupun IPAL komunal maupun IPAL mandiri. Itu kita juga udah ada. Itu ada pengembangan IPAL individual mandiri itu di sekitar 75 industri kecil. Kalau di Kauman IPAL-nya komunal, terus juga mengadakan kegiatan jambore warna alam, konservasinya yaitu mangrove dan lain sebagainya. Sampai sekarang Pekalongan menjadi sorotan untuk nasional. Kemarin saya dari ASEBI ada tamu dari Jakarta, dari Dewan Ketahanan Nasional yang mempertanyakan masalah apa yang menjadi kendala untuk para UKM, terutama UKM batik di Pekalongan. Terus juga masalah sungai. Sungai di Pekalongan memang hitam. Walaupun sudah ada sebagian pakai IPAL. Karena kalau melihat sungainya hitam butuh panjang ceritanya. Karena kalau Pekalongan itu harus melihat dari hulu sampai hilir. Di hulu di daerah kabupaten itu banyak pabrik-pabrik. Terutama
ada pabrik yang untuk jeans, wash, terus sama printing. Di situ printing maupun batik dan printing untuk sarung. Karena merek sarung terkenal semuanya pabriknya di Pekalongan. Seperti Wadimor, Gajah Duduk, Atlas, sampai Mangga, itu pabriknya di Pekalongan. Pemiliknya memang kantornya di Surabaya, tapi pabriknya di Pekalongan. Dia juga sudah mempunyai IPAL. Cuman yang banyak tidak mempunyai IPAL itu sebenarnya celana jeans. Yang untuk pencucian jeans wash itu banyak yang dibuang ke sungai, terus yang pakai printing batik itu. Kenapa printing batik? Semuanya itu kemarin ada penelitian dari Belanda, semuanya itu benar limbah, batik limbah, printing limbah, celana jeans juga limbah. Tapi kalau batik itu gampang diurai karena dia pakai pewarnanya beda. Sedangkan printing itu campurannya pakai BBM alias minyak tanah, sehingga sulit untuk diurai di air. Itu salah satu kendala kenapa sungai kita hitam. Terus yang saya lihat setelah adanya istilahnya sungai terbagi akhirnya menjadi dua, yang lari ke Kalibanger. Dulu namanya sana Kalibanger, sekarang menjadi bersih. Terus naiknya aerob menjadi airnya yang dulu dari sini dapat dari hilirnya lancar, akhirnya dipisah menjadi sini nggak dapat aliran, air lari yang ke Kalibanger. Setelah itu air sini naik, jadi air ini tidak bisa masuk ke laut, berhenti cuma di tengah, dan itu berbulan-bulan. Malah kadang-kadang air lautnya masuk ke sungai. Itu kendala yang di Pekalongan. Terus yang kedua juga ada penurunan tanah yang begitu signifikan dan orang kaget. Sebelumnya tidak diprediksi Pekalongan penurunan tanahnya sampai segitu, yaitu 8 cm sampai 12 cm per tahun, melebihi Jakarta 8 cm. Dan berita-berita itu udah masuk ke UNESCO, makanya Dewan Ketahanan Nasional kemarin ke sini. Di samping itu kita juga kemarin menyampaikan untuk masalah yang bahan baku, dia juga merespon dengan baik Dewan Ketahanan Nasional, karena bahan baku yang saya sampaikan itu adalah impor semua. Jadi kemandirian untuk bahan baku belum ada. Saya membayangkan kalau salah satu aja di stop seperti kapas, masyarakat Pekalongan mau kemana aku nggak tahu. Batik akan berhenti. Begitupun kalau warna dihilangkan, banyak batik yang kolab. Pandemi aja ini banyak yang kolab, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Lanjut Mas. Terima kasih atas sampaiannya. Jadi di dalam untuk melakukan kota kreatif yang perlu digarisbawahi adalah kolaborasinya. Kolaborasi yang tadi saya sampaikan itu sangat penting sekali untuk menjadikan itu menjadi kota kreatif. Di samping itu juga cari akarnya yang kuat apa, dibikin narasi, dibikin konten, kita bareng-bareng dengan media, pemerintah, kita kolaborasi, insya Allah nanti akan muncul lokal kreatif itu. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Yang dari Riau mana yang dari Riau? Oh, maknya Riau. Kemarin juga
Di Riau itu Pak Gubernurnya mendapat penghargaan dari ICCN. ICCN itu sebenarnya apa ya, tangan kanannya UNESCO yang di Indonesia, itu International Creative City Network. Kalau internasionalnya UCCN, bukan ICCN. Itu Pak Gubnya konsen banget dengan lokal kreatifnya. Dia mendorong, kalau nggak salah dia akan mendirikan Creative Hub di Riau dengan dana yang nggak begitu sedikit. Kalau nggak salah waktu kemarin dia bilang 16 miliar akan mendirikan gedung itu untuk kumpul-kumpul anak-anak, yang saya kira itu sangat bagus sekali. Malah di Pekalongan kita belum punya Creative Hub, Semarang udah punya. Dan Pekalongan kemarin alhamdulillah dapat penghargaan kata kreatif, kota dan kabupaten kreatif. Baru kemarin kita mendapat, padahal tahun 2014 kita udah mendapat dari UNESCO. Ini baru kemarin hari Selasa kemarin kita dapat yang mengumumkan Pak Sandiaga Uno. Itu ada 3 kota kreatif dunia baru masuk, yang sebelumnya nggak masuk di kota kreatif Indonesia itu. Jadi Pekalongan sudah melaksanakan 2 kali, 1 Guinness World Record tidak masuk Muri, kota kreatif dunia tidak masuk kota kreatif Indonesia. Tapi baru kemarin kita dikasih bersama Ambon, Bandung, dan Pekalongan. Ada 11 kota kemarin yang masuk baru. Mungkin ada pertanyaan, Mas? Saya ingin aja ya. Saya ini gimana di tempat kalian ada apa gitu. Bisa dapat. Ya Pak Arif ini juga sudah punya pengalaman ya kolaborasi. Mungkin Pak Arif bisa ceritakan sedikit bagaimana Pak Arif menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain sehingga itu tadi ini bisa diajukan sampai ke tingkat dunia gitu. Jadi tiap tahun nanti ada agenda pertemuan UCCN. Yang kemarin terakhir di Chiang Mai. Jadi yang dipanggil Pekalongan, Ambon, dan Bandung itu berangkat ke sana untuk mewakili Indonesia. Dia akan juga melaksanakan forum, akan merumuskan apa yang akan dilakukan. Mungkin bisa kerjasama dengan kota lainnya. Dulu tahun 2017 kita pernah bekerjasama dengan yang dapat kota UNESCO itu kan nggak salah Italia. Italia apa itu? Dia literasi, jadi puisi-puisi mereka dibatik, dijadikan batik. Itu pernah kita lakukan. Jadi hubungan itu mesti ada, seperti kota-kota kreatif ini yang kemarin ikut ICCN pun tidak masuk menjadi kota kreatif di Indonesia, tapi dia udah punya korda masing-masing. Dan tiap tahun akan bertemu. Ya cuman sharing sih, waktu pertemuan itu cuman sharing-sharing aja sih Mas. Apa kendalanya, terus kegiatannya dilakukan apa, termasuk hubungan dengan ABCGM tadi gimana. Kalau Riau mungkin ada tenunnya. Itu perlu digali juga, bikin narasi. Juga kemarin di Pekanbaru sebenarnya ada temen dari Pekalongan yang bikin batik Riau. Itu nama tokonya dia Rani Batik. Rani. Dia di Jalan Sudirman, kalau nggak salah yang panjang Sudirman ya. Ada 2 toko dia. Tapi dia memang dari pengusaha Pekanbaru, suaminya ya, yang punya Awal Bros.
rumah sakit. Suaminya salah satu anaknya. Ya, anak sulung kalau nggak salah. Anak terakhir. Apa berarti? Bungsu. Kalau yang lainnya dari kota mana aja? Kalimantan ya? Manado. Sumatera. Kalimantannya Kalimantan Timur. Kemarin Banjarmasin berarti ya? Selatan Samarinda. Itu juga banyak teman di sana saya. Di Kalimantan Timur dia juga bikin tenunan, dibikin tas. Namanya Hasenda. Dia juga sering ikut Inakraf. Jadi pameran terbesar di Asia Tenggara untuk kerajinan. Itu seluruh perajin dari Indonesia berpameran di situ. Dan udah 23 tahun melaksanakan pameran itu. Ada pertanyaan? Ya. Perkenalkan, nama saya Filo Peruming dari Universitas Negeri Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sebenarnya tadi saya waktu mendengar cerita Pak Arif sempat mencoba menandakan bagaimana kondisi masyarakat di Pekalongan yang betul-betul tertanam dengan sudah berakar dengan budaya yang ada di sana sebagai tradisi dan budaya. Itu Mas tadi yang saya sampaikan, karena di sini itu menjadi mata pencaharian. Nggak Cina, nggak Jawa, nggak Arab, ke batik semua. Jadi yang saya tangkap itu dia tidak akan protes masalah itu karena mata pencaharian dia di situ. Memang kalau budaya-budaya kayak gitu kemarin juga di Palu juga kayak gitu. Dia mengalami kendala masalah budayanya yang akhirnya nanti kayak apa ya, mengalir ke syirik, ke ini, ke itu. Itu kan tanggapan orang-orang mereka ya. Cuman saya sarankan mendingan dibikin film apa dokumenter untuk mengangkat itu Mas. Dan itu mungkin butuh kolaborasi dari pemain film, musikus di sana, dibikin narasi yang tidak mengarah ke negatif. Saya kira perlu dilakukan itu. Dan zamannya sekarang zaman YouTube, kita harus ke YouTube untuk mengenalkan itu. Bila mungkin bisa kerjasama dengan sinias-sinias terkenal yang akan menggali itu. Karena kalaupun nanti sudah nggak ada, itu udah ada catatan di YouTube, itu udah catatan dokumenter. Selama ini kan Indonesia itu lemah akan literasi, nggak ada catatan sama sekali. Di batik pun kayak gitu. Kemarin juga di Kauman kita membuat film Omah Lawang Songo, salah satunya untuk itu, dokumenter, termasuk bikin sarung ini ada film dokumenternya juga. Itu yang perlu dilakukan, saya kira di situ. Ya, tapi tetap kalau bisa bekerja sama dengan orang yang pemangku adat apapun dia dilibatkan. Itu sangat penting sekali. Orang nanti di YouTube mau akan protes mau apa, biarin aja. Yang penting udah ada niatan baik untuk mengembangkan budaya lokal masing-masing. Itu juga suatu nilai plus ya nanti kalau umpama ada protes ya, sebagai catatan kita untuk membuat film lagi juga bisa sebagai ide. Cukup Mas? Mungkin pemerintah juga diajak duduk bareng, pemangku adat,
dan kreatif lokal lainnya. Memang nggak gampang sih Mas, mesti ada perdebatan di situ. Tapi kalau niat baik pasti akan baik, gitu aja. Ada lagi ya? Itu terkait dengan limbah, tapi itu limbah sawit. Nah jadi limbah sawit itu tercemar sampai ke sungai. Jadi padahal itu nggak sampai hitam sebenarnya sungai, cuman ada kayak masalah ekosistem di dalam sungai itu kayak ikannya banyak yang mati, terus juga kayak nggak bisa dipakai lagi lah, padahal itu nggak sampai hitam. Nah itu tapi masyarakatnya itu berbondong-bondong untuk sampai ke penyelesaian limbahnya itu, jadi kayak datang ke pabrik terus demo segala macam. Nah itu saya mau tanyakan, kalau misalnya di sini Bapak kan juga sebagai pengrajin batik, ada nggak sih kayak terlintas kalau misalnya permasalahan sungai yang hitam ini kita atasi gitu, kita cari masalahnya misalnya dari Bapak atau dari pengrajin-pengrajin lain atau dari pabrik jin misalnya, sama-sama berembuk misalnya gimana caranya supaya sungai ini kembali normal gitu misalnya. Ada nggak sih Pak kayak terlintas gitu kepengen supaya sungai ini kembali lagi gitu kayak bersih? Iya, sebenarnya ada Mas. Iya, sebenarnya ada sih Mas. Cuman susahnya itu sungai di sini itu wilayah kekuasaannya bukan Kota Pekalongan, provinsi. Jadi kita kalau mau membangun harus izinnya ke gubernur. Itu wilayahnya provinsi. Ini juga masih ada penelitian dari Belanda yang pakai tenaga ahlinya dari Indonesia juga masih meneliti itu Mas. Kalaupun sebenarnya ini sungai di Pekalongan kan permasalahannya juga butuh dikeruk ya, revitalisasi ya istilahnya gitu ya. Tapi kan biayanya nggak sedikit. Kalau dikeruk tok sih bisa, tapi kan efeknya nanti kalau dikeruk kan harus dibendung dulu dari ujung sampai ke sana, dipageri dulu baru dikeruk. Itu kan butuh biayanya nggak begitu sedikit sekali. Itu harus, mungkin provinsi pun nggak sanggup. Saya kira mungkin dari pemerintah pusat yang bisa mengatasi. Nah, untuk masalah limbah sebenarnya kalau menurut cerita zaman dulu, limbah batik itu diurainya gampang, dia bikin limbah secara sederhana, nanti terakhirnya biasanya dia dibuang ke sawah memang. Itu tapi dicampuri pupuk urea, itu udah mengalir malah menjadikan subur zaman dulu, karena dulu obat kita itu ngambilnya dari Jerman dan Poland. Sekarang udah beralih ke Cina dan India, dan itu pun kalau sudah melalui distributor itu lagi nanti dicampuri lagi, disuntik, karena dia akan mencari keuntungan banyak. Untuk mengatasi limbah sebenarnya sudah ada sih, seperti yang tadi IPAL itu kita juga udah ada, walaupun kemarin itu ada kejadian yang di daerah Jenggot itu sebenarnya sih gorengan media ya, karena begitu banjir warnanya merah, padahal waktu itu masuk CNN itu Mas, makanya pemerintah pusat langsung terjun, masuk CNN berita internasional. Sebenarnya obat itu jatuh, obat batik itu jatuh waktu saat banjir, pecah jadinya merah, diviralkan, ya udah masuk. Nah, saya tangkap kayak gini kan seperti keluhan Masnya, budayanya udah hilang. Kalau bisa diviralkan lewat video itu lebih bagus. Mungkin bisa menangkap, orang Indonesia nggak bisa menangkap, tapi orang dunia bisa menangkap, akhirnya menjadi film internasional juga bisa. Kalau sebenarnya di sini juga ada LSM banyak ya, ada Greenpeace, ada apa. Mungkin bisa diajak kerjasama itu Mas, masalah limbah itu. Tapi yang penting kerjasamanya itu ada jalan keluarnya, bukan
menjadi suatu beban di perusahaannya. Karena banyak juga yang di sini pada demo minta pabriknya ditutup, kan kasihan juga, mereka juga butuh kerja. Cari solusi, yang penting itu cari solusi. Cukup. Yang terkenal kan ada Solo, Yogyakarta dengan ciri khas yang masing-masing gitu. Di Pekalongan sendiri ada nggak suatu kayak komunitas atau Bapak bikin suatu komunitas yang nantinya akan menjadi pemasok di daerah lainnya gitu? Atau karena kan di sini banyak dapur batik, mereka memasarkannya itu secara personal atau ikut komunitas yang mana nanti dioper ke sana dulu, baru yang komunitas itu yang memasarkan. Karena kan kita tahu kalau cari jaringan, cari koneksi buat memperkenalkan gitu, itu kan rada sulit gitu. Apalagi saingannya itu, walaupun kita tahu Pekalongan itu udah berbatik, orang-orang juga tahu ini batik dari Solo nih, ini batik dari Jogja gitu. Gimana cara supaya handle itu? Jadi di sini ada dua tipe, ya. Ada yang secara personal dan bareng-bareng. Jadi secara personal itu mereka akan datang ke pasar-pasar yang tadi saya tunjuk itu, termasuk Klewer, Beringharjo, sama Tanah Abang. Mungkin di Surabaya itu pasar apa ya, Atom, pasar apa itu. Dia akan memasarkan batiknya ke sana sendiri, tidak bareng-bareng. Yang kedua, yang bareng-bareng itu biasanya lewat pameran. Seperti yang saya atasi ini, kalau Asebi punya pameran Inakraf, itu biasanya di bulan April, dan itu pameran yang ditunggu-tunggu para pembeli, calon pembeli, karena di pameran Inakraf itu banyak produk-produk baru yang di launching di situ. Jadi ada pedagang dari Makassar, bahkan dari Singapura, Malaysia akan ke situ mencari kerajinan Indonesia. Dan itu pun nanti pemasarannya ya personal langsung, kita dari asosiasi enggak memungut apapun. Kita cuma membantu memfasilitasi pameran, tapi membayar boothnya masing-masing. Perantara aja, mempertemukan antara calon pembeli dan penjual. Di Pekalongan ini kemarin pandemi malah naik untuk cakupan ini, Mbak, paketan. Paketan itu di pandemi ini di Pekalongan tumbuh banyak sekali. Tapi yang laku bukan batik. Yang laku itu kemarin celana jin chinos. Itu Pekalongan luar biasa. Itu salah satu orang itu bisa tiap hari dia maketin 3.000 alamat satu hari, itu omsetnya miliaran. Itu satu orang yang saya tahu di daerah Pakumbulan itu, Jackson namanya, Jackson siapa itu terkenalnya. Itu, dan pemerintah tidak sadar akan ikut tuh, dia tumbuh sendiri. Di daerah Buaran itu sekarang udah ada pasar sendiri, dan itu tidak menjadi roadmap, perencanaan pemerintah nggak ada sebelumnya. Dia mengalir. Karena di Pekalongan terbesar itu sebenarnya tekstil, perikanan, dan batik. Ini termasuk tekstil kan ya. Jadi di daerah sana kebanyakan baju koko, terus baju anak-anak, celana jin, chinos, dan lain sebagainya, sampai baju-baju kantor itu banyak yang produksi di sana. Dia sekarang memasarkan pakai online. Kalau batik dipasarkan pakai online, kita kalah sama printing. Memang, karena itu sekali lagi orang melihat batik itu motif, tidak bisa melihat proses. Tapi batik tetap laku. Itu ada pangsanya sendiri, tapi pangsa
para pembeli batik itu biasanya dia akan melihat langsung, meraba langsung. Karena banyak kekecewaan di online itu milih warna ini keluarnya beda. Karena Pak Darwis Triadi sendiri mengakui motret batik itu susah. Dia disuruh bikin motret batik untuk bikin buku, itu batik itu dipotret nangkapnya cuma 80%. Nggak bisa nangkap 98%, apa itu nggak bisa. Jauh perbandingannya, karena di proses batik pewarnaan itu diulang-ulang kadang-kadang. Warna hijau ditumbuk kuning, ditumbuk biru, tumbuk apa, ditangkap kamera susah. Mungkin kalau di kamera HP, kalau sesama Samsung jenisnya sama ya bisa. Dikirim Xiaomi, kirim iPhone, beda lagi. Permasalahannya di situ. Makanya kerajinan batik biasanya dia akan langsung membelinya, dan kita kalah dengan printing memang. Printing satu harganya lebih murah, motifnya macam-macam. Nah, makanya kita berjuangnya, pemerintah itu kalau mau melindungi batik ya harus bikin istilahnya permen apa perpres minimal, kalau bisa sih undang-undang bahwa batik dan tenun itu menjadi kriya, bukan menjadi tekstil. Itu yang saya harapkan di situ. Tapi itu butuh perjuangan dan butuh proses yang nggak gampang, karena di atas itu banyak kepentingan. Memang bingung kita, Mbak. UNESCO aja mengakui, tapi pemerintah kita itu pada saat hari-hari kayak gini batik apa-apa itu cuman untuk seremonial aja. Tapi begitu Malaysia mengklaim, kita teriak, ya kan? Kayak kemarin Miss Universe batik dari Malaysia, langsung pada teriak, netizen kita keluar semua. Sebenarnya branding kita kalah, salah, branding kita itu masih kalah dengan negara lain. Masalah batik, masalah wayang, masalah keris tidak tercapai. Coba Mbak membayangkan kimono, ada yang mengklaim kimono, mesti Jepang, branding dia lebih kuat, kita branding lemah. Terus terang, wayang dipakai Adidas, sekelas Adidas masa nggak tahu? Wayang dipakai di sepatu Malaysia. Dan juga sebenarnya yang kayak gitu bukan warga negara Malaysia asli, karena Malaysia itu serumpun dengan kita, Melayu. Dia rindu sebenarnya, Mas. Bapaknya dia, nenek moyangnya dia itu kan dari kita. Wayang juga ada, batik juga ada. Jadi dia rindu akan mau menampilkan. Tapi lewatnya aja, karena branding kitanya itu lemah. Coba kalau brandingnya kita kuat, batik ya udah nggak usah diurusin. Ngapain dia mau mengklaim batik, wong kita udah dapat dari UNESCO. Dan sebenarnya di acara-acara kayak yang penting-penting, Pekalongan itu berhak menampilkan logo UNESCO-nya. Di semua sudut kota itu sebenarnya harus ada. Karena kita udah mendapat itu. Seperti pengalaman kemarin, ketua saya ke Chiang Mai itu semua sudut dari tas semua apa ada logo negara Chiang Mai dan logo UNESCO. Memang kita kalah untuk brandingnya. Ada lagi? Ya, silahkan. Pak, tadi kan Bapak bilang banyak sekarang yang memilih kerja di sektor lain, bagian lain. Padahal di sini kan terkenal dengan batiknya. Nah,
Tapi setelah menikah, setelah punya suami dan berhenti bekerja, pasti nanti balik ke batik lagi. Ada nggak sih cara-cara yang dilakukan biar kaum muda itu lebih tertariknya ke batik gitu, melestarikan gitu? Ya. Ya sudah ya Mbak ya, termasuk ada mulok itu kan juga cara-cara kita terus mendirikan universitas, juga cara-cara kita untuk menarik para mahasiswa. Walaupun di Universitas Pekalongan sekarang cuman ada 8 orang, itu pun ada yang dari luar kota. Malah kemarin pengalaman sebelumnya ada 12 mahasiswa dari Malaysia, Kelantan kalau nggak salah, ke Unikal. Dia 1 tahun belajar di situ dan diantar sama profesornya langsung. Itulah makanya branding kita itu lemah sekali untuk batik. Sebenarnya ya bukan batik aja, wayang maupun yang lainnya. Satu, karena anak muda sekarang itu Mbak ya, kesannya kan butuh identitas. Dia jaga toko, bisa ketemu orang banyak, sosialisasinya. Syukur-syukur nanti dapat bos apa-apa, dia akhirnya nggak jadi pembatik. Ya macam alasan sih Mbak. Satu juga mungkin UMR untuk membantu keluarga, karena satu kain batik itu nggak bisa dikerjakan 1 orang. Bayangin aja, memang kayak batik tulis itu dikerjakan 1 bulan, yang paling gampang 1 bulan lah. Ada temen yang mengerjakan batik tulis itu 2 tahun. Harganya memang dia jual 250 juta 1 kain, tapi 2 tahun dikerjakan itu 7 orang. Kalau UMR-nya kita 2 juta di Pekalongan, berapa yang keluar tuh Mbak? Nggak bakal bisa mencapai 250 juta. Harusnya lebih. Tapi saya melihat di batik dia bukan menjadi mata pencaharian ya, cuman untuk menambah income keluarga. Ya alhamdulillah kehidupan dia tercukupi. Walaupun suaminya kerja lain, dia senggang batik gitu, untuk jajan anaknya, untuk nabung. Dia tak lihat mereka sudah pakai motor semua, HP-nya juga HP Android semua. Maksudnya gitu. Tapi kalau memaksakan kan kita nggak bisa. Cuman perkembangan ini alurnya kayak gitu kalau di Pekalongan. Untuk anak-anak usia 18 sampai 30 itu biasanya dia jarang membatik. Ya ada, tapi jarang. Ada yang langsung terjun ke batik, ada, tapi jarang. Tapi setelah nikah punya anak di rumah, daripada ngalamun tetangganya batik, nah akhirnya bawa ikut batik. Karena dia punya dasar tadi, batik di mulok itu kan dia harus bisa batik, punya keahliannya itu. Terus kalau malam anaknya udah tidur, lanjut lagi batik. Ada sih Mbak, banyak juga tenaga-tenaga ahli kita diundang ke sana, kadang-kadang ke pemerintah sana, sampai ke Papua, sampai ke Aceh untuk ngajarin batik. Tapi biasanya lewat pemerintah ya, karena dia yang punya anggaran. Tapi banyak juga yang ngajarin kayak gitu kadang-kadang salah kaprah Mbak. Salah kaprahnya gini, jadi batik Pekalongan itu dibawa ke sana itu dari warnanya, motifnya yang dibikin motif Pekalongan, itu salah menurut saya. Kalau bisa kearifan lokalnya sana, batiknya warnanya apa, motifnya apa, itu yang butuh didorong. Jangan sampai warnanya Pekalongan dibawa ke sana.
Iya. Tapi sekali lagi setelah nanti batik berkembang di sana, mereka akan kembali ke Pekalongan untuk bikin batik, terutama yang untuk yang banyak ya. Kalau banyak dia bakalan nggak sanggup karena di sana nggak ada SDM. Terus bahan bakunya juga di Pekalongan itu infrastruktur batiknya udah berjalan bagus. Kayak Mbak mau beli kain 1 meter bisa di Pekalongan. Mau beli obat batik 1 gram dilayani. Kalau daerah lain kan enggak. Jadi sini infrastrukturnya udah ada. Mau 1 potong itu dilayani. Dan banyak daerah-daerah lain mengambil bahan baku dari sini. Walaupun kain mori itu dari Bandung, dari Solo, orang Medan, orang Papua, orang Kalimantan, bahan bakunya belinya di Pekalongan karena dia gampang. Mau beli 100 meter, mau beli tapi kalau ke pabrik langsung kan harus 1 truk tontonan. Cukup. Ada lagi? Mungkin kalau mau yang tanya-tanya bisa nyatet HP saya. Namanya Arif Wicaksono. Nomor HP-nya 0896 9934 8032. Arif Wicaksono. Kalau di medsos saya namanya ARIEFWICK, Wik. Instagram maupun Facebook maupun Twitter. Arif Wik, ARIEFWICK. Hurufnya kecil. WICK ya. ARIEFWICK. Arief Wik. Wik itu sebenarnya singkatan Wicaksono daripada panjang. Iya. Jadi orang kenapa? Oke. Mungkin kita bisa sharing kegiatan-kegiatan. Mungkin mau kegiatan apa yang untuk konten-konten kreatif. Karena untuk kedepannya kita harus kreatif, inovasi, dan sumber pendapatan terbanyak itu nanti pariwisata. Pariwisata itu harus didorong. Makanya butuh kreatif lokal, konten. Itu butuh sekali. Di Arab Saudi sekarang itu pun udah ada bioskop, muncul lagi bioskop, wisatawan bisa masuk ke Mekah walaupun ke Ka'bahnya nggak boleh, nggak pakai jilbab, karena 2030 itu pakainya udah listrik semua, nggak ada BBM. Arab Saudi akan kehilangan devisa kalau dia nggak membuka pariwisata. Memang pariwisata dia terbesar haji dan umroh, tapi itu kan untuk muslim. Yang nggak muslim dia harus digarap juga. Namanya juga nanti pariwisata halal kan, halal tourism. Seperti kemarin banyak ide juga kayak festival Dieng, itu dibikin festival itu dulunya kan juga Dieng itu terpuruk dengan kalah candi-candi yang lainnya kan kalah, tapi dengan adanya festival Dieng dia sekarang pendapatannya luar biasa, cakupan hunian hotelnya luar biasa, karena kalau pariwisata itu nanti akan menjalar ke lain-lainnya, orang akan membeli oleh-oleh,
maupun kuliner, maupun kain tradisional, terus hotel, kuliner lainnya, tempat makan juga akan laku. Iya, banyak sekali, walaupun kecil itu dampaknya luar biasa. Jadi kayak masnya tadi mungkin dibikin cerita yang menarik di YouTube, wisatawan akan tertarik. Karena di Vietnam pun kayak gitu, dia benernya nggak ada, kadang-kadang nggak ada cerita, cuman dibikin cerita sendiri yang logik. Itu memang butuh orang yang pinter narasi, literasi. Lokal yang berada di masyarakat seringkali menerima banyak stigma-stigma negatif dari masyarakat yang sudah terpengaruh dengan sebenarnya budaya barat kalau mau dibilang. Dan di sana juga stigma-stigma masyarakat yang betul-betul turun berkecimpung di dunia tradisi dan kebudayaan mendapat stigma dari komunitas beragama, dari kaum-kaum agama. Kalau pertanyaan saya, bagaimana umat beragama di Kota Pekalongan ini melihat batik sebagai tradisi dan budaya? Ya, itu kalau bisa nggak apa-apa Mas, kalau ada kayak gitu. Kalau menurutku biar viral sekalian, cuman jangan sampai ada bentrok gitu aja. Nggak apa-apa, ada nilai plusnya itu nggak apa-apa. Bila perlu nilai minnya ini yang mengkritik, yang apa, di blow up sekalian, tapi dikemas secara menarik dan masuk akal, itu nggak apa-apa. Memang semenjak periode ini banyak hal-hal agama yang sensitif banget memang. Seperti di Pekalongan sendiri kayak sintren itu dianggap syirik, itu ya ada, cuman kita tetap tampilkan. Ya macam-macam, kemarin aja batik pernah juga diomongin haram, ya kan, macam-macam, itu nggak masalah. Bila perlu dibikin isu kayak gitu, karena isu kemarin waktu rame batik itu tahun 2010-2009 setelah kita mendapat penghargaan dari UNESCO, Malaysia mengklaim batik milik Malaysia, akhirnya rame Mas. Itu perlu trik-trik isu kayak itu, memang perlu. Ya sayang yang kemarin nggak jadi booming karena mungkin pandemi. Perlu sih di istilahnya. Kalau zaman sekarang kita harus endorse lah. Nah, mungkin endorse-nya melalui agama, melalui apa, tapi kita yang penting jalurnya benar. Jangan sampai terjadi bentrok, kita hindari itulah. Karena media sosial itu memang, apalagi netizen Indonesia paling cerewet sedunia. Itu sebenarnya nilai poin dibikin kayak gitu. Karena memang kalau saya bersyukur dilahirkan tahun 72 bisa melihat perkembangan dari yang tadinya telepon, ada telepon, ada wartel, ada warnet, ada ini, sampai sekarang hilang. Itu luar biasa. Istilahnya orang itu sekarang adanya zaman kolonial dan milenial. Kolonial itu angkatan yang atas, milenial yang bawah. Dan di Pekalongan sekarang mungkin alhamdulillah, saya sebenarnya bukan alhamdulillah ya, innalillah ya. Karena saya nanti akan dipercaya sebagai ketua PCCF-nya Mas. Dan tugas saya akan menjadikan Pekalongan menjadi pusat trendsetter batik dunia kalau bisa. Itu berat juga sebenarnya, tapi saya punya keyakinan mungkin bisa. Salah satunya yang akan menonjol nanti fashionnya. Jadi fashion batik itu nanti mengacunya di Pekalongan.
tema tahun ini apa, warnanya apa. Insya Allah nanti ada buku panduannya dari Pekalongan. Karena Pekalongan selama ini dicap batiknya itu masih menjadi penyuplai bahan baku. Untuk menjadi fashion kita kalah sama Bandung, Jakarta, Jogja, Bali. Yang saya namakan tadi, mama saya kain beli 100.000 ke mereka, digarap dengan desain yang bagus, pola yang bagus, dipakai enak, menjadi 1 juta. Itu ada. Pada bahan baku awalnya itu dari saya 100. Tapi karena ketingannya bagus, fashionnya bagus, dikemas secara bagus, itu kelemahan dari Pekalongan, belum bisa mengolah itu. Nah, tugas saya ke situ, ingin desainer-desainer Pekalongan akan tumbuh. Sebenarnya desainer Pekalongan masih banyak. Di sini ada Dian Pelangi, tapi pemerintah nggak pernah mengajak kolaborasi dengan mereka. Saya mungkin setelah ini akan mengajak kolaborasi mereka. Ada Dian Pelangi, ada Apip Sakur, ada Konita, ada Kanan, ada Yosafat. Yosafat itu salah satu desainer muda dari Indonesia yang pertama fashion di Paris Fashion Week. Tapi orang Pekalongan sendiri banyak yang nggak tahu. Pekalongan asli lulusan Australia, dia malah mengalahkan Dian Pelangi. Dian Pelangi malah nggak masuk. Jadi ada 4 orang desainer dari Indonesia yang berangkat ke Paris Fashion Week itu, salah satunya Yosafat itu. Sebenarnya udah banyak sih desain itu, tinggal kita mengemasnya gimana. Mungkin juga ada yang dari Manado, dari mana, ada tokoh-tokoh yang di Jakarta yang terkenal, coba dimention, diajak ngobrol, ayo. Karena aku melihat orang sukses itu yang bisa membesarkan daerahnya loh. Bukan sukses secara material, dia sebagai pengusaha sukses ini. Tapi kalau daerahnya terpuruk, saya anggap tidak sukses. Orang yang sukses bisa mengembangkan daerahnya untuk maju. Itu yang baru dinamakan orang sukses menurutku. Mungkin cari alternatif dia, salah satunya aku juga mau kayak gitu. Orang sukses mau tak ajak pulang kampung istilahnya. Ayo bangun bareng-bareng, kita kolaborasi. Mungkin itu bisa menjadi mendorong kayak endorse kayak tadi. Ada? Ya, gimana? Masih? Udah nggak kuat kayaknya. Waktunya udah menunjukkan jam 12. Udah dari tadi. Udah dari tadi ya. Udah berapa lama Pekalongan? Kalian 2 minggu ya? Dia 3 minggu. Hampir sebulan ya di Pekalongan ya. 6 hari lagi udah sebulan. 6 hari lagi. Ya. Oh enggak, bukan saya yang mesenin, no. Yang mesenin. Iya, Ahmad Yani Semarang, Pak. Langsung sama berarti. Mereka juga transit ya. Baik, mungkin seperti itu ya untuk kegiatan kita siang hari ini. Sebenarnya setelah ini kita akan juga nanti jalan-jalan, Pak. Mereka juga akan ke kegiatan di musik Rampak. Kan Pekalongan kan juga ada musik gitu, Pak ya. Nanti sore sih. Habis ini kita jalan-jalan, pengen katanya belanja katanya. Ya, habis ini belanja ya. Ngabisin uang ya. Tenang, nanti saya kasih sponsor. Es teh. Tauto sudah, tapi kayaknya katanya terlalu strong, Pak. Dia nggak suka yang kayak gitu kayaknya. Nanti tak ajak ketika mereka udah pulang. Ya.
Kopi tahlil belum. Kemarin sebenarnya mau tak aja Pak, cuman sayanya sudah drop. 2 hari saya nggak berangkat ya habis itu. Udah. Jadi faktor enggak, saya masih muda. Sama kita muda ya Pak ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini ya, Pak Arif Wijaksono. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya Pak Arif. Kalau biasanya dipanggil itu Pak Wik juga kayak gitu ya, manggilnya Pak Wik kayak gitu di sosmed. Nanti kalau mau kontak-kontak sama beliau, beliau aktif banget di media sosial. Saya pun kalah yang orang di information teknologi ya, di IT kalah sama beliau. Beliau Twitternya jalan, Instagramnya jalan, luar biasa sekali. Kita istirahat terlebih dahulu ya. Silahkan teman-teman yang mau sholat dulu, kemudian yang mau makan itu bisa ambil di belakang. Ya, itu sudah ada makan siangnya. Silahkan bisa makan di sini ataupun mau sholat terlebih dahulu. Oke, baik seperti itu. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.